Hai, perkenalkan nama saya Rizky Sabila Asyidik dari kelas 10 Distrik 2. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu sistem hukum. Oke, mulai dari pengertian sistem dan hukum. Sistem sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang dapat diartikan sebagai proses atau alur yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lain. Sedangkan hukum sendiri adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, yang berarti sistem hukum sendiri adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat untuk mencapai suatu tujuan. Hukum sendiri dibagi beberapa golongan jenis. Yang pertama itu berdasarkan wujudnya, yaitu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, ya kan? Nah, dan hukum ini biasanya lebih tegas dan lebih terjamin kepastian hukumnya. Sanksi pasti karena jelas tertulis juga di dalam hukum tertulis itu. Nah, biasanya aja ini terdapat pada contoh UUD, UU, dan Perda. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu. Contohnya adalah hukum adat. Yang kedua, berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya, yaitu ada hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Hukum lokal sendiri yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Contohnya hukum adat, Mangga Flores, hukum adat pokoknya adat-adat lainnya deh. Nah, yang ketiga ada hukum berdasarkan waktu yang diaturnya. Yaitu ada hukum yang berlaku saat ini, ada hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Dan yang terakhir adalah hukum asasi atau hukum alam maksudnya. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi juga dalam dua kategori, ada hukum memaksa, ada hukum yang mengatur atau hukum pelengkap. Nah, hukum juga dapat digolongkan menjadi dua hal lagi, yaitu hukum publik dan hukum privat. Apa sih itu hukum publik? Hukum publik adalah aturan yang mengatur hubungan-hubungan antar negara dengan warga negaranya dan hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan hukuman privat adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi kepentingan yang diatur adalah masalah pribadi saja. Jadi kesimpulannya adalah demi menjaga peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima masyarakat serta harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan. Tujuannya hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakatnya sendiri. Dan juga menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadil dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya sendiri. Nah, sekian dari video penjelasan saya tentang sistem hukum. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.